Pernah terpikirkan menjalani prosedur tubektomi? Sebelum bertindak, ada baiknya teman-teman memahami prosedur yang satu ini. Penasaran? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Devi Febriani, perawat kamar bedah. Topik saya kali ini mengenai salah satu metode kontrasepsi yang bersifat permanen dan seumur hidup. Sterilisasi merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen dan seumur hidup tentunya. Sterilisasi bagi wanita disebut sterilisasi tuba. Dalam tindakan sterilisasi tuba ini dilakukan dengan mengikat atau memotong saluran tuba. Sterilisasi tuba ini mencegah sel telur dan sel sperma untuk bertemu. Bagaimana dengan sterilisasi pasca melahirkan? Apakah boleh dilakukan? Sterilisasi pasca melahirkan merupakan sterilisasi yang dilakukan setelah bayi lahir. Pada saat seorang wanita baru siap melahirkan, saluran tuba dan rahim ini masih membesar. Sterilisasi tuba setelah melahirkan normal dilakukan sebelum rahim kembali ke ukuran normalnya. Biasanya dilakukan dalam beberapa jam atau hari setelah melahirkan. Namun jika teman-teman melahirkan secara sesar, prosedur sterilisasi tuba bisa dilakukan saat prosedur sesar setelah bayi dilahirkan. Sterilisasi ini tentunya bersifat permanen dan teman-teman tidak akan bisa hamil kembali setelah prosedur ini dilakukan. Penting diketahui bahwa insiden kehamilan dapat terjadi kurang dari 1 dari 100 wanita yang menjalani sterilisasi tuba dalam waktu 1 tahun setelah operasi. Dan penting untuk diketahui bahwa dari sedikit wanita yang hamil tersebut, sekitar 20% mengalami kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah kehamilan di luar kandungan. Selain itu, sterilisasi tuba tidak melindungi teman-teman terhadap infeksi menular seksual termasuk HIV. Jadi tetap gunakan kondom jika memiliki risiko tertular infeksi menular seksual. Lantas bagaimana nih prosedur tubektomi pasca melahirkan normal? Sayatan kecil akan dibuat pada area perut. Tapi jika melahirkan secara sesar seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka dapat dilakukan melalui sayatan pada area yang sama untuk melahirkan bayi tersebut. Sterilisasi tuba akan dilakukan setelah bayi dilahirkan. Saluran tuba akan diangkat, kemudian dijepit menggunakan klem, lalu dijahit saja, atau dijahit lalu saluran tubanya dipotong. Prosedur ini tergantung dokter yang menangani. Kemudian sayatan akan dijahit kembali. Seringkali jenis anestesi yang digunakan untuk persalinan sesar dapat digunakan untuk sterilisasi pasca persalinan. Jenis anestesi yang digunakan dapat berupa anestesi regional atau teman-teman lebih mengenal dengan pembiusan spinal, bisa anestesi umum atau anestesi lokal saja. Lama operasinya pun tidak tergolong lama, sekitar lebih kurang 30 menit saja. Efek samping pasca tindakan tentu tergantung dari jenis anestesi dan cara pembedahan yang dilakukan. Dan seperti halnya operasi yang lain, pasca sterilisasi tuba, mungkin teman-teman akan merasakan pusing, mual, nyeri, kembung, atau sakit tenggorokan jika anestesi umum dilakukan. Dan teman-teman sebaiknya menghindari membuat pilihan sterilisasi ini pada saat stres. Mungkin karena pada saat itu terpikirkan masalah keuangan keluarga, atau lagi bermasalah dengan pasangan, atau mungkin merasa berat menjalani kehamilan saat itu. Dan teman-teman jangan mengambil keputusan ini di bawah tekanan pasangan atau orang lain. Intinya pilihan ini harus diambil dalam keadaan tenang dan tanpa paksaan dengan mempertimbangkan resiko yang akan dialami di masa yang akan datang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita yang berusia kurang dari 30 tahun lebih mungkin menyesal menjalani prosedur ini
dibandingkan wanita yang lebih tua. Jika bayi teman-teman dilahirkan mengalami komplikasi atau masalah kesehatan, mungkin teman-teman perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk memikirkan sterilisasi tuba ini. Jika teman-teman memilih untuk melakukan prosedur ini dan kemudian berubah pikiran, upaya mengembalikannya dikenal dengan istilah rekanalisasi tuba. Rekanalisasi tuba ini mungkin tidak selamanya berhasil. Setelah dilakukan perbaikan, banyak wanita belum bisa hamil. Selain itu akan menimbulkan masalah seperti kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik akan meningkat setelah dilakukannya rekanalisasi tuba. Jika teman-teman ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang, pemilihan IUD atau implan sangat efektif dalam mencegah kehamilan. Dan alat ini bisa dilepas kapan saja saat teman-teman memutuskan ingin hamil kembali. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, dukung channel ini agar lebih berkembang. Dan jika teman-teman punya pengalaman seputar sterilisasi tuba, silakan share dan bagikan di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.